ihsanin ila yaumil. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Ibu Leoni, kami kemari adalah diarahkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk mengunjungi produksi daripada UKM Indonesia. Salah satunya adalah pakaian Muslim di sini. Ibu, ingin saya kenalkan, tamu kehormatan kita adalah Datuk Sri Abu Hasan bin Muhammad Nur bersama dengan Datin. Beliau adalah Presiden kepada Dewan Perniagaan Usahawan Kecil Malaysia. Saya Tutu Eti Faisal Rusdi. Saya adalah ditunjuk dengan Dato sebagai Presiden di PUKM Republik Indonesia, bertempat di Jakarta. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira nanti langsung saja karena keterbatasan waktu kita bersama. Ibu izin mohon dihantarkan kita semua kepada pemahaman yang benar tentang Azkasyah itu. Selepas itu izin Ibu mohon segera kita diajak berkunjung ke belakang sampai kita paham betul apa produksi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur sekali Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini. Yang saya juga memahami betapa susahnya ke tempat ini ya, karena perjalanan jauh, macet, dan mungkin ke daerah kampung ini. Tapi semoga Allah menghitung menjadi amal solih Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Leoni. Saya ini pemilik dari beberapa usaha. Salah satunya ini Azkasyah Busana Muslim. Mereka bisa bekerja di rumahnya, tak menghasilkan, tapi tidak perlu keluar rumah. Karena memang pada hakikatnya seorang perempuan yang lebih baik di rumah. Oleh karena itu saya mengantarkan pekerjaannya ke rumahnya dengan sulam tangan. Nah, kalau Bapak Ibu nanti lihat di sini ada semua baju kami ini di sulam tangan. Jadi kita saat ini memiliki sekitar 250 sampai 300 ibu-ibu. Radiusnya sekitar 20 km. Mereka memiliki kelompok-kelompok khusus yang kami bina. Pernyataan, kalau nantinya ada kecocokan dalam hasil kunjungan pabrik, tentunya ini kan akan terjadi semacam ekspor ke luar negara, tetapi nantinya proses ekspor itu ini akan dilakukan oleh perusahaannya Ibu Imza Rizky Jaya. Pernyataan, pertanyaan, informasinya itu ada Bukit Air Resto ya punya. Iya, punya saya Pak restoran. Punya Ibu ya, dan katanya kata pihak kementerian itu kita akan dikasih minum di sana begitu. Oh iya Pak. Ini kali ya. Tentu Pak ya. Boleh Pak. Minumnya bakal mungkin Bu ini kita ajak dulu supaya minuman langsung disebutkan. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Silakan. Jadi tidak pakai mesin sama sekali Bu, coba di bawah ini. Ya ini premium itu sekolah. Ada yang Oh ini premium. sama seperti ini Bu. Jadi mereka sudah menggunakan seperti itu. Ini semuanya kain cotton. Ya, itu polycotton Bu. Ada juga yang mengandung motif. Ini cocok pasaran itu Paris. Rumahnya drawing itu kita datang kasih Pasaran Belgia. Iya, betul drawing. Assalamualaikum, nama saya Leoni Agustiawati. Saya dari Azkasyah Bogor. Oke. Sejak berapa lama, Bu? Artinya sekarang 19 tahun berdiri di Kota Bogor. Ide berdirinya? Saya ide berdirinya karena ingin memberdayakan masyarakat sekitar, yaitu khususnya ibu-ibu rumah tangga sebagai penyulam di daerah Bogor. Untuk pemasarannya kemana aja? Pemasarannya alhamdulillah sudah seluruh Indonesia dengan agen dan online, dan beberapa kali juga ke Australia, Singapura, dan Malaysia. Oke. Dengan adanya kunjungan dari DPUKM ini, harapannya apa, Bu? Harapannya kami bisa bekerja sama, mudah-mudahan kami bisa ekspor juga ke Malaysia atau ke negara lain, dan kami bisa mengenalkan sulam tangan khas Bogor yang dikerjakan oleh sekitar 300 ibu-ibu di Bogor. Ini adalah ruangan marketing. Kebetulan hari ini hari Sabtu karena libur, jadi ini beberapa admin kami, CS kami bekerja di sini untuk memasarkan secara online maupun keagenan. Di sini ada bagian editor, bagian konten kreator, atau bagian administrasi yang lainnya. Gimana setelah mengunjungi salah satu UKM yang ada di Bogor? Ya teman-teman, produksi pakaian Muslim yang ditunjuk oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
Dia punya trademark ataupun merek dagang Azkashah. Azkashah ini merupakan salah satu produksi baju muslim yang ada di Biomas Bogor. Nah, rencananya teman-teman semua, baju ini bila kemudian ada kecocokan dengan pengusaha Malaysia, dalam hal ini Dewan Perniagaan Usahawan Kecil Malaysia, yang hari ini alhamdulillah Ibu Haja Rizayati sudah menjembatani kedatangan presidennya ke Indonesia. Nah, kalau ada kecocokan, barang-barang di sini insya Allah itu akan diperkenalkan kepada pengusaha Malaysia, kemudian ada kecocokan, barang ini dibeli oleh pengusaha Malaysia dan perusahaan Ibu Haja Rizayati akan melakukan ekspor ke luar negara, seperti itu. Hai teman-teman, alhamdulillah kita sudah melihat semua. Alhamdulillah kita sangat yakin karena yang saya lihat itu yang dari harapan ibu yang punya baju ini ya, beliau juga mendidik orang menjadi muslimah yang baik, punya penghasilan buat masyarakatnya, membantu masyarakat keliling, itu sangat bagus. Dan saya akan perjuangkan nanti IMZA akan khusus ekspor, nanti IMZA akan fasilitasi semuanya. Saya setuju banget, semoga lingkungan yang di Ciomas ini semua anak-anak bangsa kita bisa menikmati hasil karyanya dia, kita bawa ke luar negeri. Moga-moga saya bisa perluaslah di seluruh Indonesia, khususnya Indonesia terang dan terang semuanya. Dah, ayo dong. Indonesia terang. Jadi kita berusaha memaksimalkan kapasitasnya, Pak. Ini lagi proses apa deh, Pak? Pasang pita. Oh, pasang pita. Sih. Penguatan label sendiri, tapi juga ada beberapa label dari perusahaan lain, dan itu baik lokal maupun internasional. Ada beberapa kolaborasi juga seperti dari Jepang yang mereka memang cukup bangga dengan brand kami, kemudian menjualnya di Jepang dengan mengkombinasikan kain Jepang dengan kain batik. Jadi dia tidak mau mengubah kain batiknya, dia benar-benar ingin mengkombinasikan berdasarkan permintaan saja. Misalkan kalau untuk UK itu mereka hanya order pada saat spring dan summer, selebihnya mereka tidak. Karena kekuatan dari produk kita adalah untuk labelnya sendiri itu menggunakan kain tradisional Indonesia. Nah, untuk cuaca mungkin tidak cocok untuk musim autumn dan winter. Sedangkan untuk brand-brand lainnya yang kita olah dan kita buatkan di sini itu menggunakan desain dan spesifikasi yang mereka minta. Jadi kami di sini membuatkan juga bisa berdasarkan apa yang mereka minta. Sejak kapan DAT berdiri, Bu? Dan idenya seperti apa? Dia berdiri dari tahun 2011 akhir. Idenya dari kita melihat bahwa banyak sekali pengrajin Indonesia yang memiliki kemampuan sebenarnya, tetapi tidak cukup memperhatikan terhadap detail. Itu sebabnya saya tergerak untuk bisa membina mereka supaya bisa menghasilkan produk yang bervalue tinggi. Oke. Ini kan Ibu produksinya handbags dan footwear. Dalam sebulan itu produksinya itu maksimal berapa, Bu? Untuk saat ini kita memaksimalkan produk kita di 2.600, tapi bila mana dibutuhkan kita masih bisa memaksimalkan kapasitas produksi kita di 4.000. Di 4.000 pieces. Oke, untuk desain atau gimana itu bisa pesan atau memang udah fix dari sini, Bu? Atau custom gitu, Bu?
Oke, karena kita memang PT Diajeng Arkadia Trimitra sendiri adalah suatu perusahaan produksi. Jadi kita tidak hanya mengeluarkan label kita sendiri, tetapi juga kita menerima untuk custom order menggunakan label customer itu sendiri maupun menggunakan label kami. Jadi untuk label customer itu kita membuat berdasarkan requirement, spek dan model dari mereka. Kami membuatkan di sini berdasarkan permintaan mereka. Baik. Untuk pemasaran di dalam negeri di mana aja dan di luar negeri kemana aja? Untuk saat ini di dalam negeri aja yang banyak itu ada di beberapa di Grand Indonesia, di Alun-Alun, kemudian di Ion dan di Smesco. Kalau di luar negeri udah ekspor kemana aja? Sebelumnya kami sudah melakukan ekspor ke Malaysia, ke Norwegia, ke Amerika, kemudian ke Jepang dan ke Australia. Oke, produk unggulan yang paling difavoritin sama customer tuh yang mana? Customer sangat menyukai produk flat shoes karena selain nyaman, model-modelnya juga bisa dipakai untuk harian. Oke, harapannya dengan kunjungannya dari DP UKM ini Bu dan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Dengan kedatangan DP UKM dan Kemenko, kami berharap bisa bekerja sama dengan baik, bantu oleh kementerian untuk bisa memaksimalkan ekspor dan bisa bekerja sama dengan tamu-tamu dari Malaysia. Oke, terima kasih. Ya, setelah kunjungan ini Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Ya, Bapak Ibu sekalian, saya kira sangat merasa terharu ya kalau saya melihat. Artinya ada seorang perempuan, seorang ibu yang punya pekerjaan, punya pabrik dan mempekerjakan orang sampai dengan 16 orang, bisa memproduksi sepatu dalam kapasitas 4.000 pasang per bulannya, dan ini dilakukan oleh seorang ibu. Dan ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Terus yang kedua, ingin saya katakan, bersama ini juga di tengah-tengah kita ada Presiden Dewan Perniagaan Usahawan Kecil Malaysia yang sengaja kita datangkan ke sini dan difasilitasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Pada saat ini, Datuk Sri Abu Hassan bin Muhammad Nur, Presiden di PUKM Malaysia, juga sengaja melakukan kunjungan ke sini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memfasilitasi produk sepatu ataupun sandal di sini difasilitasi kepada pengusaha di Malaysia di sana. Ketika kemudian mereka bisa terhubung, maka insya Allah produk-produk di sini bisa ekspor ke luar negara, yaitu di Malaysia. Mudah-mudahan produk seperti ini bisa ada di sana dengan nama yang sama atau nama yang berbeda. Jelasnya produk ini bisa ke luar negara. Demikian, terima kasih. Dato, ini bagaimana tanggapannya atau kesannya setelah melakukan kunjungan ke pabrik DAT ini? Saya juga amat teruja apabila penampilan seorang wanita yang gigih yang membuat perusahaan sendiri, yaitu custom made kasut yang Erika cipta daripada permintaan luar, terutama di Jepun, di Jepang ataupun di Amerika, yang cita rasa tradisional, batik atau sulaman, jahitan, handmade. Ini sepatutnya kita pertengahkan usahawan industri kecil dan sederhana ini ke peringkat yang lebih besar, dan mungkin kalau di Malaysia ini peluang-peluang dia besar, luas. Dia akan beri pembiayaan, mesin dan juga dana, dan juga suatu hari nanti kita akan buat satu business matching, pertukaran produk usahawan Malaysia ke Indonesia dan Indonesia ke Malaysia. Kita akan buat satu MOU kesepahaman untuk tengahkan barang-barang inovatif, kita panggil ni inovatif dan kreatif di dalam dunia perniagaan yang penuh mencabar ni, dan di zaman IT sistem 4.0 ni, seorang wanita yang gigih kita harus memberi sokongan dan dorongan kepada beliau untuk terus maju dan berjaya. Sekian dari saya. Ya.